Maaf ya, macet. Ah, tunggu yang lain ya. Total saya udah pakai punyanya jurusan elektro, tapi kok cuma terbatas ya. Oke, ya, kita lanjutkan ya. Kita pakai akunnya elektro kok masih 40 menit ya. Nanti saya carilah yang lain. Tadi sampai sini ya. Ini kedengeran kan suara saya? Beneran, Pak. Oke. Beneran, Pak. Ya, Anda bisa juga untuk power komunikasi di power grid ya. Ya sebenarnya sih sama aja, power grid itu anggap aja seperti komputer atau handphone gitu. Untuk sensor-sensornya terus kemudian dikirim ke internet. Tadi sampai mana ya? Oh ini. Ya jadi bisa macam-macam ya untuk deteksi suhu ataupun pintu dan yang lainnya, water level, penyiram tanaman dan sebagainya. Oke, terus kemudian nanti bisa Anda simpan, kemudian Anda kalau misalnya belum selesai, Anda save, kemudian Anda open lagi kalau misalnya Anda ingin meneruskan. Oke, terus paket tracer bisa di mana aja, di Linux, Windows, dan sebagainya. Terus kemudian, nah ini ya, kalau misalnya Anda masih kesulitan untuk install maupun download, ini di sini ada petunjuknya. Ya, tinggal dijalankan aja sih installernya, karena setelah diinstal di restart. Ada nggak di sini ya? Ini silakan Anda download, terus kemudian petunjuk instalasinya ada nggak? Ini ada nih. Ya, tadi yang siapa yang tanya tadi untuk yang nggak bisa install, ikutin aja petunjuk yang ada di bab 1121. Oke, di sini ada lengkap nih. Ya, kalau sudah selesai, kemudian Anda jalankan. Dan ketika awal mula Anda menjalankan, ini ya,
pakai tracer, Anda akan diminta untuk login. Jadi gunakan aja login yang Anda miliki sekarang. Ya, setelah login baru pakai tracernya akan berjalan. Oke. Terus kemudian kita masuk ke chapter 2 ya. Tentang user interface dari paket tracer. Ya tadi ya sebenarnya sudah saya jelaskan tadi. Ini bagian-bagiannya, tapi kalau misalnya kurang jelas, Anda bisa tonton lagi, bisa Anda pause, Anda lengkapi. Ya sama ya. Nah ini kemudian untuk simulasinya. Ini contohnya nanti kita coba aja ya. Wireless router di mana dan sebagainya. Oke. Nah kemudian untuk simulasinya nanti Anda tinggal baca-baca di sini ya. Ini save-save-nya ya sebenarnya Anda kalau mau lihat seperti apa sih apa itu modul-modul yang sudah dibuat di sini, itu tinggal Anda download, kemudian tinggal Anda open di sini di paket tracernya. Oke. Anda simpan di mana terserah, kemudian tinggal buka. Kemudian konfigurasi untuk device-device-nya Anda juga bisa lihat di sini ya. Bagaimana cara mengkonfigurasi device-device yang ada di paket tracer. Nanti kita bisa coba. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak tahu. Nah, ini ya. Untuk praktikumnya di modul 2 itu ada di sini ya. Yang ini. Silakan Anda buka. Oh, ini cuma praktikum sederhana aja ya. Tapi silakan Anda coba sih, nggak apa-apa sih. Untuk koneksi-koneksi sederhana untuk belajar aja ya. Ya, untuk tujuannya praktikum ini nggak usah dikumpulin ya. Anda coba sendiri aja. Untuk praktikum yang ini tujuan praktikum mengkonfigurasi end devices, di paket tracer. End devices itu ya itu tadi ya, komputer lah, laptop lah, handphone lah, IoT devices, itu semuanya adalah end devices. Oke, terus ini kemudian prosedur praktikumnya, petunjuknya Anda jalankan pakai tracer, terus kemudian bikin jaringannya sesuai dengan gambar yang di sini ya. Anda kan di kemarin sebelum tes sudah belajar ya port-portnya yang ada di komputer. Port VGA, port USB, dan seterusnya. Nah, di sini yang kita gunakan adalah port Ethernet. Ya, ini cuma koneksi sederhana ya. Kita menggunakan switch. Switch sudah tahu kan tadi ya. Ya sebenarnya sih kalau misalnya Anda masih bingung apa sih router, apa sih switch, seperti apa sih bentuknya, karena kita nggak bisa praktikum di kampus ya. Anda bisa cari di Google ya, atau di apa itu Tokopedia lah, atau yang lain ya, perangkat-perangkat yang ada di pasaran. Atau kita cari aja ya. Misalnya nih, apa itu switch ya. Switch itu kayak apa sih? Loh kok jadi Nintendo Switch? Switch Cisco misalnya ya. Iya nggak harus Cisco ya. TP-Link juga bisa. Kira-kira seperti inilah ya. Ini adalah switch yang untuk mengkoneksikan komputer-komputer
dengan jaringan. Nah, switch juga tidak harus Cisco. Ada banyak apa itu merek yang kita bisa gunakan untuk switch. Kira ini juga bisa kita sebut sebagai apa itu switch. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, demikian juga untuk router nih. TP-Link juga ya, yang banyak di pasaran. Bentuknya juga mirip seperti switch. Kali ini router wireless ya, Wi-Fi. Router itu nanti dia bisa mencarikan root ya. Root itu jalan ya, jalur mau kemana. Oke, Cisco juga dia punya router. Mirip ya, ini rata-rata Wi-Fi ya. Nah ini nih router. Ya ada beberapa port. Ini masih ingat di materi sebelum UTS. Ini port USB, ini port Ethernet. Kira-kira seperti itu ya. Nanti ada port serial untuk koneksi ke internet. Ini ya port serial. Kira-kira seperti itu. Masih bingung port-portnya. Nah di sini di simulasi dia juga ada port-portnya. Nanti silakan Anda coba. Anda misalnya punya switch ya, seperti ini ya. Switch, terus kemudian Anda punya komputer identitas. Kalau misalnya Anda bingung nih, komputer itu yang mana sih di sini ya? Anda ketik aja di sini ya, PC misalnya. Ini akan muncul di sini untuk search. Anda bingung cari router nih yang mana? Maka akan muncul di sini. Ya, tinggal Anda ketik di sini. Oke. Terus kemudian tadi PC ya. PC itu letaknya di sini ya. Ini ya. Anda ada dua nih. Anda juga bisa copy paste. Nggak harus cari dari sini. Kalau misalnya komputer udah ada di sini, ya tinggal Anda copy. Ini tentang komputernya. Copy di mana ya? Ini ya. Ini. Kemudian paste. Anda juga bisa cari di sini. Oke. Terus kemudian Anda menghubungkannya nih. Untuk menghubungkannya, kita menggunakan kabel ya. Tentu saja. Kabel jaringan. Kabel itu letaknya di sini, ada berbagai macam kabel. Ada kabel ini otomatis, nanti ada kabel konsol, ada kabel UTP ya namanya ya. UTP yang straight through, artinya jalurnya sama. Sama ya, Anda tinggal cari aja di Tokopedia. Kabel UTP Anda juga bisa bikin sendiri. Mana ini? Nah ini ya kira-kira ya. Ini nih. Oke, straight through itu jalurnya apa ya istilahnya ya? Lurus atau sama lah, ujung-ujungnya sama. Ada lagi istilahnya crossover. Crossover itu ujung-ujungnya disilangkan, cross. Tapi kalau apa itu router-router zaman sekarang itu dia udah nggak masalah kabelnya mau straight through atau mau crossover. Anda mau pakai kabel apapun, Anda colokin ke switch dan ke komputer itu tetap akan bisa jalan, tetap bisa bekerja, nggak masalah. Ya, jadi nggak, kalau Anda mau belajar nggak apa-apa, tapi kalau misalnya Anda mau instalasi di tempat kerja Anda, mau pakai kabel apapun nggak masalah. Oke, ya kira-kira seperti ini, straight through ataupun crossover. Ya, ini adalah dalam kabelnya ada 8 kawat ya. Jadi ini bukan serabut ya. Di dalamnya dia kawat, terus kemudian dia dililitkan berputar. Tujuannya untuk mengurangi
gangguan elektromagnetik dari luar kabel. Ya, sehingga data yang dikirimkan nggak error. Oke, yang dipilin ya, yang dipilin kabelnya. Terus kemudian kalau ada pertanyaan silakan tanyakan ya. Kabelnya tadi ya, berarti ini kita pakai kabel ini ya. Kabel ini itu yang ini tadi, yang ini tadi ya. Oke, kita colokkan. Ini adalah sambungannya ya, yang fase Ethernet. Ini juga switch ya, tadi ada banyak lubangnya kan, kalau Anda lihat di Tokopedia tadi, misalnya di sini ada 24 nih. Kita masukkan yang pertama. Oke, terus kemudian Anda kalau double klik di sini, itu akan muncul komputernya. Kemudian ini di depannya, seharusnya kan di belakang ada tuh untuk colokannya. Jadi colokannya kira-kira seperti ini. Nah, ini ya yang sering Anda lihat di belakang komputer. Ini USB, ini audio, ini mikrofon. Oke, kabelnya nanti silakan Anda masukkan ke sini. Demikian juga di switch-nya, ini ya, ada banyak lubang. Anda pilih salah satu. Sini, 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 atau yang lain. Oke. Demikian juga untuk komputer kedua, Anda sudah ada Ethernet-nya, ini ya. Anda juga bisa ganti-ganti sih slotnya ini di sini. Kalau Anda bongkar komputer kan di dalamnya ada slotnya tuh. Anda bisa ganti pakai yang wireless, ini ya. Anda bisa pakai yang lain. Silakan Anda pilih. Kalau ini yang pakai mana tadi? Ini fiber optik ya, dan lain sebagainya. Oke. Ini tinggal kita, kenapa saya klik? Ini tinggal kita koneksikan ya, pakai kabel yang ini juga. Tadi fase Ethernet 1 udah dipakai, jadi kita pakai yang nomor 2. Anda juga bebas sih mau pakai nomor berapapun. Di sini tinggal Anda samakan. Oke. Terus selanjutnya di modul berikutnya, langkah berikutnya, Anda buat server nih. Sini. Sekali lagi kalau misalnya Anda bingung server di lokasi mana sih, Anda tinggal ketikkan aja ya. Anda akan bisa. Tapi kalau misalnya Anda mau cari, itu letaknya di sini. Nah, ini ya. Oke. Sama ya, tinggal Anda sambungkan aja menggunakan kabel straight through. Oke. Kira-kira seperti ini. Ini ya. Ini kalau saya susun seperti ini, nah, mirip ya. Nah, kemudian untuk konfigurasi. Nah, kan kalau kita cuma nyambungin kabel tanpa konfigurasi kan dia tidak akan terkoneksi, tidak tersambung nih perangkat-perangkatnya di suatu jaringan komputer di lokal area network ya. Kalau Anda sudah, ya Anda sih harusnya dapat baca-baca ini ya, cari tepat. Kemudian kita pertama konfigurasi ini ya, server 0. Jadi ini kita sambil belajar untuk memahami modul praktikumnya si Cisco ini ya. Jadi sebenarnya tinggal Anda urutin aja sih dari atas. Apa sih yang harus dilakukan sambil belajar. Jadi di langkah nomor 2 ini, Anda tinggal klik, ini suruh ngapain? Server ya. Anda tinggal double klik ini atau satu klik, kemudian di sini kan ada banyak nih tab-tabnya, ada physical, config, services, desktop programming, dan attributes. Anda diminta untuk desktop. Oke. Ya, ada banyak macam-macam ya. Tapi sebenarnya sih yang nanti sering kita pakai itu adalah yang ini, command prompt. Command prompt kalau di Windows itu Anda tinggal cari aja di kalau di komputer Anda ya.
klik aja Windows, kemudian cari aja Command Prompt. Atau PowerShell juga sama ya. Ini berhubung saya pakai Linux, jadinya nggak kelihatan ya. Tapi kira-kira seperti inilah Command Prompt. Oke. Kalau di komputer beneran ya, bukan yang di simulasi. Nanti kita diminta untuk masuk ke mana tadi? Desktop, IP configuration. Ini ya, yang ini ya. Kemudian Anda bisa setting IP-nya secara otomatis menggunakan DHCP, Dynamic Host Control Protocol. Untuk memperoleh IP address secara otomatis, kita nggak perlu setting. IP address, udah tahu ya. Jadi dia alamat untuk mengidentifikasi suatu perangkat yang terkoneksi dengan internet. Komputer lah, handphone lah, IoT lah, itu semuanya pasti memiliki IP address. Oke. Server lah, kalau dia tidak memiliki IP address, dia tidak bisa terkoneksi ke jaringan komputer. Ya, seperti ini yang harus Anda pastikan. Di sini kita misalnya nih setting konfigurasi IP address secara statis. Statis itu artinya dia tetap angkanya segitu-segitu aja. Kalau dynamic, ya dinamis ya, berubah-ubah sesuai dengan kondisi jaringan. Kita diminta untuk memasukkan IP address sekian nih. IP address terdiri dari 4 bagian ya. Ini disebut dengan IP address versi 4, IPv4. Dan tiap bagian dipisahkan oleh titik. Ya, seharusnya sih Anda sudah baca di sini ya tadi. Sini ya. Tadi mana tadi ini ya. Oke, 192.168.1.1. Akan Anda setting di sini. Subnet masknya otomatis ya. Tapi kalau misalnya nggak otomatis, ya Anda ketikkan aja sesuai panduan di modul praktikum. Kemudian kalau sudah selesai, kita tutup ya, ini ya. Dia akan kembali lagi ke halaman awal, desktop. Kemudian langkah ketiga sekarang yang visi 0 nih. Oke. Ini kalau sudah selesai kita tutup. Kita masuk lagi ke sini. Visi 0 ini ya. Komputer Anda sama ya. Anda masuk ke desktop. Kemudian set IP-nya. Mana tadi? 1.2. Demikian juga dengan visi 1. Visi 1 ini itu adalah 1.3. Kita setting semuanya ya sekalian. Tapi sebenarnya kalau Anda masih belum paham, Anda urutin aja sih 3, kemudian 4, dan seterusnya. Oke, kita langkah ke 3. 192.168.1.2 tadi ya. Oke. Kemudian yang satu lagi itu adalah ini ya. Ini adalah 192.168.1.3. 1.3. Oke. Kemudian untuk ngetes koneksi, umumnya kita menggunakan perintah ping. Jadi nanti kalau misalnya Anda mau konfigurasi jaringan nih, udah selesai Anda konfigurasi, kabelnya sudah Anda colokin, kemudian Anda mau ngetes, ini udah benar atau belum sih? Anda bisa memanfaatkan program ping namanya. Di komputer Anda, di command prompt juga sama ya. Nanti Anda tinggal perintahkan aja, ketikkan saja ping. Misalnya nih, saya ingin tahu apakah komputer ini itu tersambung dengan komputer ini enggak sih?
Anda tinggal ping alamat IP dari komputer ini. Ini tadi kan sudah kita setting ya. Berapa tadi? 1.3. Jadi di sini Anda tinggal masuk ke command prompt. Anda ketikkan aja ping 192.168.1.3 ya. 3 kan alamatnya yang si PC1 ya. Kita cek nih, dia terkoneksi enggak. Kalau misalnya tidak ada balasan seperti ini, itu artinya dia tidak terkoneksi. Entah PC0 yang tidak terkoneksi, entah PC1 yang tidak terkoneksi. Oke, seperti itu. Contoh ya, misalnya ya, ini kabelnya saya putus. Gimana ya putus kabelnya? Saya double klik. Nah, ini ya. Oke. Kemudian saya lakukan hal yang sama. Dia akan macet ya karena ini dia tidak terkoneksi. Kabelnya error atau nggak ada kabelnya atau belum dicolokin. Dia akan time out. Oke. Untuk menghentikan di tengah jalan Anda bisa kontrol C. Kira-kira seperti itu ya. Kita sambung lagi. Demikian juga untuk mengetes koneksi ke server. Anda juga bisa menggunakan ping. Server ini tadi berapa IP-nya? 1.1 ya. Jadi di sini Anda ping ke 192.168.1.1. Ya, kalau ada reply artinya dia terkoneksi. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan? Untuk testing-testing aja. Anda juga bisa testing biasanya pakai browser ya, Anda ketik google.com, kalau keluar ya berarti koneksi. Itu juga bisa. Tapi kalau yang dasarnya, paling enak ya pakai ini. Nah, ini kalau ngetesnya pakai browser juga bisa ya. Gitu. Pertanyaan, ini silakan Anda lanjutkan sendiri nanti. Izin, Pak. Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan. Jadi kira-kira seperti itu ya, Anda klik aja untuk tiap-tiap modul yang ada, modul praktikum yang ada di materi paket tracer. Demikian juga nanti ya modul praktikum yang ada di sini juga ya. Silakan Anda kerjakan. Ini yang sudah saya kumpulkan, itu saya letakkan di sini. Oke, tinggal Anda download aja PDF-nya. Selanjutnya, ini praktikum selanjutnya, Anda klik aja, kita membuat sebuah jaringan sederhana nih untuk koneksi ke internet. Kalau tadi cuma pakai kabel, sekarang kita menggunakan WiFi. Ya, kita pakai WiFi, wireless router. Oke, kita kerjakan ya. Contoh ya, nanti sebenarnya ya selanjutnya silakan Anda kerjakan sendiri ya semua materi-materi yang ada di sini. Topologi, tahu ya topologi ya, susunan jaringannya. Jadi secara model seperti ini, nanti bisa Anda implementasikan di jaringan nyata. Wireless router, kayak tadi ya, wireless router. Ya macam-macam ya. Kalau biasanya yang ada di DC Mall atau di mana Naga Yahil gitu, yang murah-murah seperti ini banyak nih. Ini biasanya 200.000 atau berapa. Ini adalah wireless router. Terus macam-macam yang mereknya, ada Asus atau TP-Link. Ya, ini adalah ini kita tutup aja. Ya, itu adalah wireless router.
Kemudian PC ya komputer ya, laptop, kemudian modem. Modem itu adalah koneksi untuk atau interface ya, yang dia akan berhadapan dengan komputer. Oke. Jadi nanti kalau misalnya dari rumah Anda atau dari perusahaan Anda itu mau koneksi ke komputer, umumnya sih kita tidak menggunakan wireless router atau switch ya atau router. Itu interface-nya adalah modem. Modem macam-macam ya. Kalau barangnya kira-kira ini modem untuk 4G ya, interface ke 4G. Ada juga modem ke kabel. Modem apa ya misalnya ya? DSL ya. Kasih spasi. Kalau di IndiHome atau yang lain, kira-kira seperti ini ya, sama ya. Atau ya itu tadi ya, IndiHome ya. Kalau Anda mau lihat seperti apa modemnya. Nah, ini ya, mirip-mirip ya. Kalau Anda lihat di sini, itu dia ada koneksi ke kabel telepon. Mana ya belakangnya yang kelihatannya? Nah, ini kelihatan nih. Nah, ini ya kira-kira ya untuk koneksi ke kabel telepon untuk ini. Contoh, sebenarnya macam-macam nggak harus kabel telepon, kabel TV misalnya, kalau untuk yang First Media atau kabel fiber optik itu juga dia dianggap sebagai koneksi ke internet. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian dari internet ke server. Ya, 10 menit lagi mati lagi. Nanti tinggal koneksi lagi ya. Siap-siap untuk koneksi putus. Nggak tahu nih. Kita sudah pakai punyanya teknik elektro yang berbayar sebenarnya. Harusnya sih waktunya tak terbatas. Tapi ini cuma 40 menit mati, 40 menit mati. Nanti kita tinggal join lagi. Kita lanjutkan. Jadi kira-kira data ya kira-kira topologinya seperti apa, perangkat-perangkat aslinya seperti apa. Ya tinggal cari-cari aja di Tokopedia. Server contoh nih, mereknya Dell misalnya. Ya kan seperti ini ya, server kalau diletakkan di rak. Server juga ada yang berdiri sendiri seperti ini, kayak komputer biasa ya. Ada juga yang diletakkan di rak, seperti ini ya, tipis-tipis seperti ini. Nah ini juga kelihatannya. Biasanya sih ada di ruang server di perusahaan-perusahaan. Server juga di belakangnya sama sih, dia koneksi-koneksi seperti komputer ya, ada port untuk Ethernet, port untuk USB, dan sebagainya. Oke, kemudian ini adalah tabel pengalamatan. Jadi ketika Anda mendesain sebuah jaringan komputer, Anda butuh tabel pengalamatan supaya nanti mudah ya untuk konfigurasinya, tinggal pakai. Ini di desain Anda. Nanti wireless routernya dia pakai alamat IP sekian, PC-nya sekian, Cisco servernya sekian, dan seterusnya. Tujuan praktikum membuat sebuah jaringan sederhana di topologi logical. Ya, topologi logical itu ya ini. Oke, terus kemudian mengkonfigurasi. Jadi ini Anda config, ini Anda config, ini Anda config. Terus apalagi? Mengetes untuk konektivitasnya menggunakan ping ya. Kemudian kita simpan. Nanti kita buka lagi kalau misalnya kita ingin meneruskan praktikumnya. Ya. Kemudian skenario-nya ini ya, membuat sebuah jaringan sederhana. From scratch. Jadi dari kosongannya. Nanti sebenarnya Anda nanti bisa membuat ya tidak from scratch. Jadi sudah ada, Anda tinggal teruskan.
Ya, kalau misalnya Anda mau kerjasama dengan teman-teman Anda, tinggal Anda save, filenya Anda kirimkan ke teman Anda, nanti teman Anda tinggal open, terus kemudian tinggal meneruskan. Nggak perlu dari scratch, nggak perlu dari awal. Kira seperti itu. Jadi ini kosongan ya. Kemudian untuk membuat topologinya, ya Anda ikutin yang ini ya. Anda perlu, ini kita hapus ya. Pakai tombol delete ya untuk hapus. Ya, delete kosong. Oke. Nah, tadi suruh ngapain nih? Wireless router. Wireless, nggak ada ya di sini ya. Router. Nah, ini wireless nggak ini? Itu wireless kan ya? Wireless router. Anda bisa ganti namanya ya. Kalau misalnya Anda ingin namanya sama dengan ini, atau Anda biarkan seperti ini. Ya, wireless router seperti ini ya. Oke. Atau router 0 tadi. Tetap juga nggak apa-apa. Supaya nggak bingung. Karena wireless router ada kemungkinan nanti lebih dari satu, maka dia akan memiliki nomor 1, 2, 3, dan 4. Oke. Anda bisa ganti-ganti, misalnya Anda kasih nama wireless router di rumah misalnya, atau di Batam Center atau yang lain. Oke. Terus kemudian apalagi PC, laptop, kabel modem. PC, laptop, kabel modem. Kabel modem itu letaknya di mana ya? Kayaknya di WAN. Hubs, wireless, security, WAN. Ini ya. Nah ini ya. Tapi sekali lagi kalau bingung ya Anda tinggal ketik aja. Kabel modem. Oke, kemudian internet, kemudian server. Internet tadi ini ya, atau yang empty belum dikonfigurasi, ini sudah ada. Kemudian server. Server itu masuk ke end devices. Oke. Kemudian tinggal Anda sambungkan. Gitu ya. Ini konfigurasinya. Kita sambungin dulu. Ini pakai kabel ya. Ini kabelnya apa ini? Ethernet ya. Anda bisa ganti. Ganti-ganti di sini. Oke. Kita sambungkan kabel kayak tadi ya, sama ya, kita pakai kabel UTP fase 0, kemudian ini. Nah, ini itu adalah untuk wide area network untuk ke internet ya, yang atas ini. Kemudian ini untuk local area network untuk jaringan di rumah, di lokal atau di kantor. Kita pakai yang pertama ini. Kemudian untuk ke modemnya berarti kita pakai yang